Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadhan, syahru adalah minasyuhrah. Sebagian menyatakan begitu, syahru. Kenapa disebut syahrul Ramadhan dari syuhrah? Sesuatu yang dikenal itu namanya syuhrah. Ditampakkan oleh Allah kebesarannya Ramadan. Kalau dikatakan syahara fulanun saifahu ay akhrajahu min ghimdih. Syahara fulanun saifahu menampakkan si fulan tadi itu pedangnya, artinya mengeluarkan dari apa? Sarung pedangnya. Min ghimdih. Allah Subhanahu wa taala tampakkan bulan mulia ini dengan sebut Syahrul Ramadhan. Ramadhan dari Ramadha yarmudu ahraga yuhrigu, membakar. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan untuk membakar dosa. Sehingga manusia akan betul-betul dibersihkan dosanya di bulan Ramadhan sehingga keluar dari Ramadhan dalam keadaan suci. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, alladzi unzila fihil, yang diturunkan fihi, di dalam menerangkan tentang kewajiban puasa, fi fardhi siyami, Al-Quran, Quran. Diturunkan Al-Quran untuk menerangkan kewajiban puasa Ramadan di dalamnya. Karena puasa itu bukan hal yang baru, tapi puasa itu juga terjadi pada umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi. Cuma puasa Ramadan ini khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Ada lagi yang menyatakan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan dalam jumlatan wahidah, dalam langsung sekaligus. Ditaruh ada di Baitul Izzah di langit pertama. Kemudian malaikat Jibril membawa wahyu selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara tadrijian, dengan secara nujuman, dengan secara sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, sampai menjadi sesuai dengan Al-Quran yang ada semuanya. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada manusia? Hudan linnas, ay hadiyan linnas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk untuk apa? Petunjuk jalan selamat dari neraka dan jalan beruntung masuk surga. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalam Al-Quran bukan hanya petunjuk, diterangkan, dijelaskan petunjuk tadi itu secara detail, ya. Kemudian dan dipisahkan mana yang batil, mana yang hak, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang taat, mana yang maksiat, sehingga jelas ajaran ini. Sehingga jelas ajaran ini. Enggak ada di dalam Al-Quran itu pertentangan sebagaimana ada di agama-agama yang lainnya. Tidak ada pertentangan sama sekali ada di situ. Naam. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Syihab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan, jika datang bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa suffidatis syayatin, dibelenggu itu para setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana Allah membantu kita untuk bisa di bulan Ramadan ini menjadi orang yang suada, menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Setan udah nggak berdaya, neraka udah ditutup, surga udah dibuka. Kalau ada orang yang pernah hidup di Ramadan kok nggak masuk surga, ini berarti udah keterlaluan, udah dibuka
Kalau ada masih orang hidup di bulan Ramadan kok masuk neraka, udah keterlaluan, udah ditutup kok maksa masuk begitu. Karena itu pingin tahu orang yang keterlaluan dan tidak di bulan Ramadan nih. Kalau dia menghargai Ramadan, dia adalah orang yang bagus. Kalau dia tidak menghargai Ramadan, itulah orang yang sudah keterlaluan. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi bersabda, "Idza kana awwal lailatin Ramadan futihat abwabur rahmah." Jika malam pertama bulan Ramadan, pintu rahmat dibuka oleh Allah dan tidak ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah dan tidak ada satupun yang dibuka. Di situ para malaikat ikut memotivasi kita, mendorong kita. Ada setiap hari berseru, para malaikat Allah tugasnya berseru mengingatkan manusia pada setiap hari Ramadan, ya baghiyal khair aqbil, orang yang pingin kebaikan, keberuntungan dari Allah, maju terus ibadahnya, jangan disamakan Ramadan dengan lain Ramadan. Qiyamul lailnya, baca Qur'annya, zikirnya, tingkatkan. Wa ya baghiyal syarr adbir, wahai orang-orang yang ingin melakukan kejelekan, mundur, jangan diteruskan, bahaya nih. Karena maksiat sebagaimana kebaikan di Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, dosa di bulan Ramadan dilipatkan juga. Karena itu jangan diteruskan. Kemudian Allah itu memiliki beberapa orang yang dinyatakan bebas dari neraka. Itu setiap malam di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan di akhir Ramadan akan dibebaskan dengan jumlah awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena itu berusahalah jadi orang bebas dari neraka, beruntung masuk surga. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya jadi orang beruntung, amin ya rabbal alamin.